Selamat siang saudara, kita berjumpa dalam dialog forum pemerintahan. Tanggal 1 Mei 2010 hingga tanggal 31 Mei nanti di Indonesia dilakukan sensus penduduk yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah tanah air. Dalam sensus penduduk 2010 ini diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumah tangga. Untuk keperluan pencacahan ini juga telah disiapkan sekitar 600.000 pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Dan pencacah ini juga dilatih secara intensif selama 3 hari sebelum diterjunkan ke lapangan. Dan dalam pelaksanaan sensus penduduk ini diajukan sekitar 40 hingga 43 pertanyaan bagi setiap warga yang dicacah, dan tentunya pun diharapkan masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Lantas sebenarnya seperti apa proses dan keakuratan data yang diharapkan dapat dicapai dalam proses sensus penduduk di tahun 2010 ini? Bersama saya hari ini kita akan berbincang mengenai sensus penduduk 2010 dan sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Wendy Hartanto MA. Beliau adalah Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik. Selamat siang Pak Wendy. Selamat siang. Kemudian juga ada Bapak Soekarjo Esos MMPM, beliau ada Lurah Gelora Jakarta Pusat. Selamat siang, Pak. Ya, dan kita juga sudah kedatangan Bapak Hermawan Kertajaya, founder dan presiden dari Mark Plus Inc., yang juga merupakan pakar marketing ya Pak. Ya. Pak, saya ke Pak Wendy dulu. Pak Wendy, kita ini dari tanggal 1 Mei 2010 sudah dilakukan sensus penduduk dan diawali dengan mensensus Presiden Republik Indonesia beserta keluarga di kediaman beliau. Nah, ini sudah 5 hari berjalan Pak. Bagaimana sejauh ini progresnya? Ya, sejauh ini pada seminggu pertama ini pencacah mendaftar semua rumah tangga yang ada di wilayah Indonesia. Jadi pertama, memang sensus ini kita lakukan 2 kali kedatangan. Jadi petugas itu akan datang 2 kali di rumah tangga. Yang pertama adalah mendaftar semua rumah tangga yang ada di wilayah tersebut. Setelah selesai mendaftar, kemudian akan datang lagi menanyakan dengan data-data yang lebih detail dengan 43 pertanyaan ini. Untuk pendataan ini kita sudah mencapai di dalam kita menggunakan reporting secara live begitu ya, itu sudah hampir 40% itu sudah di dalam listingnya gitu. 40% sudah mengalami yang tahap pertama itu yang ketika para petugas datang pertama kali ke rumah untuk mendata rumah tersebut. Tapi nanti selanjutnya akan ada tahap kedua ya Pak? Akan ada tahap kedua lagi. Dan itu menjadi bagian dari mekanisme. Nah mungkin kita ini masih harus terus diulang-ulang lagi sebenarnya mekanisme pencacahan ini seperti apa, karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum tahu secara pasti prosedurnya seperti apa. Ya, ini penting apa yang harus disiapkan tentunya juga oleh masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nanti pendataan itu ada 2 kali. Yang pertama itu adalah istilah kita adalah listing atau mendaftar. Jadi di dalam satu RT itu akan didaftar dulu dan digambar di dalam peta rumah-rumah itu. Setelah didaftar lengkap, katakan satu RT itu ada 100 rumah tangga, kemudian petugas itu akan datang lagi kembali ke nomor 1 mendata yang lebih rinci lagi. Ya, lebih rinci lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail begitu. Sehingga dia akan tahu nanti workload dalam 1 bulan itu ada 100 atau 120, sehingga dia bisa memperkirakan sehari harus berapa rumah tangga yang dia data. Karena begitu datang ke sini mungkin seperti Mbak Ami nggak ada di rumah, ya dia loncatin dulu ke rumah tangga yang lain. Tapi kalau tadi belum didata, kita khawatir nanti terlewat, ya kan? Jadi kalau sudah ada catatan keluarga Mbak Ami ada di sini, tapi pada siang ini nggak ada, kita loncat dulu ke rumah tangga yang lain. Nanti sampai seluruhnya, nanti yang belum ketemu tadi akan didatengin lagi. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada pada siang hari, nanti tanya mungkin pembantunya kapan biasanya rumah tangga itu datang atau ada di rumah, kemudian akan didatangin lebih mendetail. Jadi itu yang penting diketahui oleh masyarakat, bahwa wah ini kok pendataan kok hanya menanyakan nama, hanya menanyakan berapa rumah tangga, anggota rumah tangga, kok habis itu sudah begitu ya, petugasnya pergi. Padahal tidak berhenti hanya situ ya? Padahal tidak berhenti hanya situ, nanti akan didatangi lebih lanjut untuk ditanyakan yang jauh lebih detail. Pak Soekarjo bagaimana melihat kalau di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat ini seperti apa? Baik, proses sensus ini dalam 5 hari? Untuk pendataan di Kelurahan Gelora ini, di Kelurahan Gelora itu ada 2. Artinya ada pemukiman dan ada apartemen. Nah,
Kalau khusus untuk apartemen itu pendataan melalui C1, Ya. data form C1. Nah, cuman memang agak ada kesulitan kepada pencacah ini atau sensus ini untuk menemukan kepada orang yang di apartemen. Kadang-kadang kita harus perlu kerjasama dengan pengelola. Nah, disinilah fungsinya kita kerjasama dengan pengelola. Kalau tidak kerjasama dengan pengelola itu sangat kesulitan sekali. Ya. Tapi itu di pemukiman itu memang karena memang yang pencacahnya itu atau sensusnya itu adalah warga kita kebanyakan itu. Jadi mereka sudah tahu. Tapi kadangkala untuk kendala di lapangan itu masyarakat itu tidak tahu persis, nggak paham betul sebenarnya untuk apa ini gitu loh. Untuk apa sensus Untuk ini? apa sih data ini gitu Ya. loh. Di satu sisi mereka harus ditanya segala macam. Yang rumahnya, biodata rumah, karena di situ ada biodata rumah atau biodata bangunan atau juga biodata orang tersebut, individu. Jadi ditanya detail sekali. Di situ ada berapa tadi Pak? Pertanyaan 43 pertanyaan. Dan ini kadang-kala warga itu sendiri merasa tidak saya itu kalau ditanya seperti itu sih ya kalau mungkin barangkali kalau rumahnya itu bisa dibanggakan ya maaf nih Pak mereka sekaligus tapi kalau takut juga apalagi pertanyaannya banyak tuh Pak, 43 pertanyaan kan apa ini mereka di segi keuntungan mereka tidak ada seolah-olah gitu loh. Nah inilah yang kendala di lapangan seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk di Kelurahan Gelora itu sendiri alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang barangkali kalau nanti ada kendala di lapangan tentunya tidak lepas dari peran RT RW maupun lurah gitu. Jadi begitu juga di apartemen. Kalau petugas tidak bisa bekerja sama, kita yang akan datang ke sana gitu. Nah ini menarik ketika adalah kita berbicara mengenai masyarakat ya Pak Hermawan. Kalau misalnya kita bicara masyarakat ya seperti itu, banyak masyarakat yang merasakan saya tidak merasakan adanya buat apa ini. Kemudian data ini akan apa? Pasti lebih banyak orang mengaitkan data ini, data hasil sensus ini nanti akan berguna bagi menentukan DPT karena kita tidak ingin lagi ada kekisruhan. Kemudian data penduduk miskin, tapi sebenarnya apalagi sih Pak manfaat yang bisa dilihat? Apalagi ini dari sisi marketing ini tentunya ini agak Kalau saya yang penting adalah meyakinkan ini para marketer sini ya. Teman-teman saya kan marketer seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan yang bisa menggerakkan perekonomian kan Pak. Kalau mereka tidak tahu manfaatnya repot dan itu cocok juga. Ini kemarin saya di-brief oleh Pak Kepala dan Pak Wendy bahwa sensus kali ini luar biasa, one to one dan sangat detail sampai agama etnis dipersoalkan. Jadi cocok dengan buku saya yang terakhir dengan Profesor Philip Kotler yang di-endorse oleh Pak SBY sendiri ini dan akan di-launch di Kellogg tanggal 15 Juni. Kalau 3.0 itu sudah harus sampai human spirit, bukan cuma produk. Kalau 1.0 kan membuat produk yang bagus, kalau menyenangkan customer itu 2.0. Ini human spirit. Jadi memang kita melihatnya begitu. Berarti alangkah besarnya dampaknya. Sensus ini menurut yang kita bicarakan kemarin, jadi saya dengan tim Makpres datang ke BBS, Pak Kepala itu langsung menyambut, ayo kita bekerja sama untuk membuat segmentasi nasional. Nah ini kalau istilah ini segmentasi nasional ini maksudnya apa nih? Segmentasi nasional, jadi marketeers itu kan selalu melihat pasar itu tidak sama loh. Tidak bisa ya oke 240 juta pasarnya, tapi kan nanti dari data ini kan bisa disegmen. Segmen 1 sampai 10 atau 1 sampai 8 atau 1 sampai 15, nggak tahu kita. Nah nanti tim kita bekerja sama, diharapkan nanti di Makpres Conference yang akan dihadiri 5.000 orang, ini kan acara tahunan kita di Pacific Place itu akan diumumkan. Ini loh segmentasi nasional kayak begini. Jadi orang marketeers itu iya ya. Jadi saya dulu dicaca-caca itu ada gunanya. Sehingga kalau produk saya begini cocoknya untuk segmen ini. Kalau produk saya begini cocok ini atau saya mau ngambil segmen ini. Kalau gitu saya mesti bikin produk seperti ini yang cocok. Kan sekarang kompetisi itu sudah begitu seru kan nggak bisa. Kalau zaman monopoli nggak usah segmentasi Pak. Saya bikin satu produk ya semua mesti butuh.